Halo pecinta bahasa, kembali lagi bersama Miss Novita Sari. Semuanya semangat kan untuk memulai pelajaran kita hari ini? Sampai sekarang COVID-19 masih menjadi ancaman yang membahayakan, maka kita semua harus rajin mencuci tangan, memakai masker, dan social distancing agar tidak mudah diserang COVID-19. Belajar di rumah bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan ya. Masih ingat kan materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, tepat sekali, teks cerita fantasi. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari materi teks cerita fantasi. Materi tersebut mengajarkan kita untuk berfantasi pada sebuah cerita yang sangat mendidik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini ialah KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur dan KD 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tips atau langkah-langkah dalam membuat barang atau melakukan suatu aktivitas. Misalnya mempelajari bagaimana cara memainkan alat musik, tarian daerah, dan bagaimana cara memasak kuliner khas daerah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, mengetahui pengertian dan tujuan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang kedua, memahami ciri-ciri dari segi isi dan kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, mengetahui jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Ciri dari segi isi teks prosedur itu ada 3. Pertama, adanya panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sama halnya ketika kamu menghidupkan komputer, ada langkah awal yang kamu perbuat sehingga komputer itu akhirnya bisa kamu gunakan dengan sempurna. Kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu. Ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Kalau tidak berurutan, disebut dengan tips. Sedangkan ciri kebahasan teks prosedur itu ada 4. Pertama, terdapat kalimat perintah. Kedua, diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal. Ketiga, di dalamnya terdapat penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Dan keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Teks prosedur memiliki 3 jenis. Pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan, seperti kegiatan mencuci tangan dengan baik. Contoh teks prosedur. 6 langkah mencuci tangan menggunakan sabun. Pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan sampai bersih. Keempat, membersihkan ujung jari secara bergantian. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari. Keenam, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Selesai itu, bilas dengan air bersih dan keringkan. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan adanya prosedur dalam melakukan, menggunakan, memainkan, ataupun membuat sesuatu. Dari teks prosedur itulah kita dapat mengetahui banyak hal. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan pembelajaran tentang teks prosedur. Sampai jumpa pecinta bahasa. Salam dunia satu keluarga. Salam sekolah satu keluarga. Bahagia, gembira, sukacita.